Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 8 Februari 2024, tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Percaya Tanpa Ragu. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 22 ayat 19 sampai dengan ke-21. Supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan, aku mengajarkannya kepadamu sekarang, ya kepadamu. Bukankah aku telah menulisnya kepadamu dulu dengan nasihat dan pengetahuan, untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh, supaya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat kepada yang menyuruh engkau. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa harta yang sesungguhnya adalah pengajaran kebenaran yang diberikan oleh Engkau yang menjadi tuntunan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, percaya tanpa ragu. Kita tahu dengan jelas ada banyak aspek di dalam hidup ini, yaitu dengan jaminan-jaminan, dijamin 100%. Jadi untuk menentukan sebuah kepercayaan itu dibutuhkan kualitas. Untuk menentukan sebuah kepercayaan dibutuhkan sebuah waktu. Tatkala kita memakai produk tertentu baik, maka tatkala kemudian kita jalani. Bahkan ada yang memberikan jaminan 10 tahun untuk barang-barang tertentu, dan ternyata setelah melewati 10 tahun benar sekali bahwa barang tersebut itu digunakan 10 tahun dan dalam kondisi yang masih sangat baik. Yang saya tahu untuk sebuah jaminan 10 tahun itu adalah kasur tertentu, tempat kita tidur. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala sesuatu yang sudah bisa dipercaya dan teruji, maka kita akan memakainya dengan baik, bahkan kita akan menginformasinya kepada yang lain. Tetapi di luar yang bisa dipercaya, ada juga yang tidak bisa dipercaya. Awalnya begitu sangat meyakinkan, namun dalam proses waktu ternyata itu bisa mencelakakan kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang contoh yang menunjukkan apakah pakaian itu berkualitas atau tidak. Yang saya tahu kalau pakaian-pakaian yang murah, itu kalau kancingnya itu kadang-kadang cepat lepas. Setelah cepat lepas kemudian memang dibuat sedemikian rupa. Tetapi kalau itu adalah pakaian yang baik, itu kancingnya itu terikat dengan beberapa kali benang, sehingga tidak mudah terlepas. Itu hanya salah satu indikasi daripada yang baik. Untuk indikasi yang bisa dipercaya itu berbicara tentang kualitas. Ada banyak aspek, setiap sudut itu bisa dipercaya. Kalau kita berbicara tentang percaya tanpa ragu, khususnya bersangkut paut dengan jaminan yang menolong kita menjaga hidup kita, kita akan bertanya kepada siapa? Kita akan menjaminkan kendaraan kita mungkin kepada asuransi kendaraan, menjaminkan rumah kita kepada asuransi untuk nilai-nilai kebakaran, dan berbagai macam jaminan-jaminan yang ada di dalam dunia ini. Tetapi adakah jaminan yang sempurna? Kalau kita berbicara kepada Amsal pasal 22 ayat 18 sampai 19 sampai dengan ke-21, supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan. Kalau berbicara tentang kepercayaan kepada Tuhan, maka satu pertanyaan, kenapa kita perlu mempercayai Allah? Karena dirinya adalah sumber segala sesuatu yang baik. Dan di dalam diri Allah adalah sumber kesempurnaan. Dan di dalam diri Allah adalah memiliki kebijaksanaan dan ketepatan. Kalau kita berbicara tentang satu sosok, satu pribadi, punya kuasa, punya kekuatan, punya uang, punya materi, tetapi dia tidak bijaksana, sangat berbahaya sekali. Kalau kita belajar dan berkaca bagaimana negara-negara yang adidaya, dia punya senjata nuklir yang bisa dipijit tombol, kemudian bisa melayang antar benua dan menghancurkan sebuah negara dengan cara cepat dan cara mudah. Tatkala semua potensi dan kuasa ini di tangan orang yang salah, di tangan orang yang mudah marah, di tangan orang yang mudah tersinggung, di tangan orang yang sangat berpusat diri, di tangan orang yang tidak berorientasi kepada kemanusiaan, tetapi berorientasi kepada kekuasaan pribadi, sangat membahayakan. Kalau Allah kemudian memiliki karakter-karakter yang buruk, tentu itu bukan Allah. Tapi kalau seandainya Allah itu mudah tersinggung, marah sedikit, dia membuat musibah kepada kita. Allah tersinggung sedikit, kemudian membuat malapetaka, hancur seluruh kehidupan kita. Allah memiliki kekuasaan, Allah memiliki seluruh sumber daya, Allah memiliki juga kasih, Allah juga memiliki kebenaran, Allah juga di dalam dirinya ada kekudusan. Semuanya lengkap, tidak hanya kekuasaannya, tapi karakter-karakter terbaik, keilahiannya yang maha sempurna. Sehingga sewaktu kita mempercayai Allah, benar-benar mempercayai tanpa ragu.
Firman Tuhan katakan, supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan, aku mengajarkanmu kepadamu sekarang, ya kepadamu. Bukankah aku telah menuliskannya kepadamu dulu dengan nasihat dan pengetahuan untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan yang sungguh, supaya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat kepada yang menyuruh engkau. Sahabat seperjalanan, Allah sumber jawaban untuk setiap persoalan hidup kita. Tatkala kita menghadapi tantangan, kesulitan, persoalan, kita tidak sanggup. Rekan-rekan kita tidak sanggup, keluarga tidak sanggup menolong. Tatkala sakit, dokter tidak sanggup memberikan kesembuhan. Tatkala kita mengalami kesulitan, tersudut, tidak ada yang bisa membantu kita. Pada saat itulah firman Tuhan di dalam Mazmur 121, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sewaktu kita di dalam posisi yang paling sulit, sewaktu kita berada di titik nadir, titik terendah, titik terbawah, sewaktu kita berada di lorong-lorong kegelapan yang pekat sama sekali dan tidak ada sinar, maka Tuhanlah yang paling bisa dipercaya untuk menolong kita. Sehingga firman Tuhan berkata, supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan. Setelah kita mempercayai akan kedaulatan pertolongan Tuhan yang sempurna, maka kita hidup harus sebagai orang percaya juga, yang hidup di dalam kebenaran, yang hidup di dalam kebijaksanaan, yang hidup di dalam kekudusan, yang hidup berjalan di atas segala perintah, titah yang diberikan oleh Allah, firman yang dinyatakan kepada kita. Kita menjadi pribadi-pribadi juga tatkala memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan, memiliki kekayaan, memiliki segala sesuatu yang diberikan oleh Allah. Kita pun bertindak seperti Tuhan. Kita memiliki sifat-sifat Allah yang kudus, yang benar, yang bijaksana, yang tidak mudah kemudian marah, yang tidak mudah kemudian berorientasi kepada diri, semata-mata seluruh hidup kita hanya buat kemuliaan Allah. Sewaktu kita berhasil, sewaktu kita tinggi, kita tidak menjadi arogan, sombong, dan angkuh. Sewaktu kita berada di dalam posisi yang sulit, kita pun tidak putus asa. Karena ada Allah yang akan menopang kita, mengangkat kita kembali ke atas. Dengan kekuatannya, dengan kasihnya, dengan pertolongannya, dengan bantuannya, dengan seluruh kesempurnaan Allah. Bagian kita adalah mengerjakan bagian kita dengan sebaik-baiknya. Selebihnya Tuhan akan mengerjakan bagiannya di dalam segala kesempurnaannya, di dalam karakter ilahinya yang maha kudus dan maha benar. Dengan demikian sahabat seperjalanan, baiklah katakan di dalam hati kita, ya Tuhan, aku menaruh kepercayaanku kepada Engkau dengan tanpa ragu, dengan sepenuh hati, dengan sesungguh-sungguhnya, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami dan Tuhan tidak pernah akan membiarkan kami. Di tempat dimanapun yang paling sulit, di paling bahaya, di paling gelap, di paling terhimpit, di paling berat, kami mempercayai Tuhan tanpa ragu. Engkaulah sumber pertolongan kami, Engkaulah sumber perteduhan kami, Engkaulah kota benteng kami yang teguh, dan Engkaulah jawaban untuk setiap permasalahan yang sedemikian banyak dalam hidup kami. Engkaulah sumber segala sesuatu, sehingga kami berkata, aku percaya kepada Engkau tanpa ragu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah, supaya kami mempercayai Engkau tanpa ragu, sebab Engkaulah sumber segala sesuatu yang menolong, menguatkan, memberikan jalan keluar. Ajar kami hidup di dalam kebenaran-Mu, ajar kami hidup di dalam kekudusan-Mu, dan kami akan tetap tegak berdiri berjalan melewati kehidupan ini. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.